Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pastinya baik dong. Oh iya, jangan lupa selalu untuk tersenyum ya di setiap keadaan. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Wah, pada kepo kan nih? Ayo, mari disimak. Next. Nah, ini nih klasifikasi media pembelajaran menurut tokoh Ray Gelut tahun 1992. Yang pertama, ada media pembelajaran berbasis manusia. Contohnya seperti guru, instruktur, tutor, dan sebagainya. Yang kedua, ada media pembelajaran berbasis cetak, yaitu contohnya seperti buku, alat bantu kerja, lembaran lepas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada media pembelajaran berbasis visual, contohnya seperti gambar, bagan, grafik, slide, dan sebagainya. Yang keempat, ada media pembelajaran berbasis audio-visual, contohnya seperti video, film, slide tab, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima nih, media pembelajaran berbasis komputer, contohnya yaitu interaktif video dan hypertext. Next! Kali ini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran berbasis cetak. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih media pembelajaran berbasis cetak? Nah, media berbasis cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan, bisa disebut printing atau offset. Media bahan cetak menyajikan pesan atau informasi melalui huruf atau gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang akan disampaikan nih teman-teman. Udah ngerti belum nih? Ayo kita next. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh penggunaan LKS untuk mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Nah, di bawah ini sudah ada contoh LKS nih teman-teman. Nah, alasan memilih LKS sebagai contoh media pembelajaran berbasis cetak karena LKS merupakan salah satu bahan ajar yang sering diterapkan dalam proses pembelajaran. Banyak guru yang memilih untuk menggunakan LKS dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ini karena LKS dikatakan cukup mampu mengefektifkan proses pembelajaran, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan guru dan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam peningkatan prestasi belajar. LKS juga menyajikan materi pelajaran yang hendak disampaikan dan disertai pula dengan latihan dan evaluasi yang cukup banyak. Next! Nah, tadi kan udah saya paparkan contoh penggunaan LKS Matematika kelas 5 SD. Nah, sekarang nih, pengertian LKS secara umum. LKS yaitu lembar kegiatan atau lembar kerja siswa adalah suatu media yang berupa lembar kegiatan yang membuat petunjuk, materi ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk menemukan suatu fakta atau konsep. LKS mengubah pembelajaran dari teacher center menjadi student center, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan konsep materi pun dapat tersampaikan nih teman-teman. Next! Wah, ini nih contoh LKS secara umum. Kalian tahu kan pasti kalau LKS bukan hanya untuk jenjang SD saja, melainkan SD, SMP, dan SMA masih saja menggunakan LKS nih teman-teman. Dan ini contoh-contohnya. Simak ya. Next! Selanjutnya nih teman-teman, pastinya LKS memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari disimak. Kelebihan LKS. Yang pertama, dari aspek penggunaan, LKS merupakan media yang paling mudah digunakan. Yang kedua, dari aspek pengajaran, LKS bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan media lainnya. Yang ketiga, dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran, yaitu LKS mampu memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi, gambar dua dimensi, serta diagram dengan proses yang sangat cepat. Yang terakhir, dari aspek ekonomi, yaitu LKS lebih murah dibandingkan dengan media pembelajaran yang lainnya. Kekurangan LKS, yang pertama, tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Yang kedua, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu.
Yang ketiga, sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban, atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih kompleks dan mendalam. Yang terakhir, cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagian guru yang menuntut siswanya untuk menghafal data, fakta, dan angka. Next. Manfaat LKS. Wah, ada banyak nih teman-teman. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Yang keenam, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Sekian dari saya dan teman-teman saya yang lain, yaitu tim 3 kelompok media pembelajaran. Semoga kalian makin paham ya. Terima kasih guys.